Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, mahasiswa semester 4 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya berada di kelas Akuntansi C dengan NIM 9040011181112. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu bagaimana sikap perusahaan digital dalam menghadapi COVID-19, dan yang kedua yaitu mengapa harus ada etika dalam penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Pada materi yang pertama yaitu sikap perusahaan yang saya pilih yaitu perusahaan TikTok. TikTok merupakan platform berbagi video dengan durasi singkat atau short movie, didukung dengan musik dan berbagai filter yang menarik. Menghadapi COVID-19 atau yang lebih sering dikenal dengan virus corona, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyakit atau dalam melindungi bangsa Indonesia. Untuk ikut serta dalam penanganan COVID-19, TikTok berkolaborasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. TikTok menyumbangkan bantuan uang tunai senilai 100 miliar yang dimana ini ditujukan kepada tenaga kesehatan agar memenuhi peralatannya untuk melaksanakan tugasnya dalam penanganan COVID-19. Sebagai suatu platform digital, TikTok juga mendukung para penggunanya untuk mendapat informasi yang lebih akurat mengenai COVID-19 atau virus corona. Selain itu, di dunia, TikTok telah bekerja sama dengan World Health Organization atau WHO dan Federasi Internasional Palang Merah. Di tingkat nasional, TikTok juga menggandeng hal dokter untuk sajikan edukasi dan tips lawan virus corona. Di masa pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, mengalami kebangkrutan. Tapi untuk perusahaan TikTok justru mengalami banyak keuntungan di masa pandemi ini. Karena apa? Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Jadi banyak masyarakat di Indonesia yang menghabiskan waktunya itu tinggal di rumah, dan saat di waktu senggang dia menggunakan aplikasi TikTok untuk menghibur diri sebagai sarana penghilang stres akibat virus ini, sehingga banyak pengguna-pengguna lain mengunduh aplikasi TikTok ini. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat sebuah video yang sekreatif mereka, apakah itu video abal-abal atau video yang tidak berbeda yang hanya untuk kesenangan pribadi, atau sebuah video yang di dalamnya terdapat unsur informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Contohnya seperti video berikut. A simple message for all countries: test, test, test. The most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded. Itu tadi beberapa video sebagai bentuk keikutsertaan TikTok dalam mengambil peran di tengah wabah COVID-19, yaitu dengan menyediakan layanan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat di luar sana. Selanjutnya itu materi yang kedua, mengapa harus ada etika dalam penggunaan teknologi dalam dunia bisnis. Sebenarnya inti dari materi ini adalah etika kita sebagai manusia yang bermoral. Etika yang dimaksud di sini dalam menekan hal-hal negatif yang kemungkinan muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Caranya yaitu dirangkum dalam 5 dimensi moral.
poin pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Di poin ini, etika berperan dalam menerima dan memberi informasi. Karena akses internet yang terbuka lebar dan sangat mudah untuk memperolehnya, kita harus bijak dalam mengambil informasi yang berhak kita ambil dan harus pintar-pintar dalam melindungi informasi. Poin yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalkan Anda memiliki suatu brand produk, Anda berhak untuk menjaga dan berhak untuk dapat perlindungan mengenai hal itu. Poin ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Maksud dari poin ini adalah semua orang berhak untuk menyampaikan informasi, tapi kita harus mempunyai cukup pengetahuan mengenai informasi itu, supaya apa? Informasi yang kita sampaikan kita dapat pertanggungjawabkan kebenarannya atau validasinya. Poin keempat yaitu kualitas sistem. Berkaitan dengan kualitas data dan sistem yang menjamin kualitas sebuah informasi. Kemudian poin yang terakhir yaitu kualitas hidup, berkaitan dengan nilai yang harus dipertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Itulah tadi 5 poin dimensi moral. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video dan akan saya coba kaitkan dengan materi kita. Halo guys, David di sini, dan di video ini saya bakal ngejawab pertanyaan yang paling populer, yang paling sering ditanyain ke saya. Bang, HP bekas review dikemanain bang? Bang, di rumahnya punya banyak HP ya? Bisa lepas ke saya aja nggak? Siapa tahu ada jual dengan harga miring. Saya mau dong, hehe. Dalam video tersebut, seorang YouTuber yang memiliki konten YouTube yaitu mereview dan unboxing sebuah gadget, yang mana dia mendapatkan gadget tersebut diberi secara cuma-cuma oleh brandnya atau dipinjamkan, atau terkadang si YouTuber sendiri yang membeli gadget tersebut kemudian mereview dan unboxingnya. Dalam video tersebut juga dia menjelaskan bahwa hasil gadget-gadget yang telah dia review atau unboxing itu dia jual kembali ke pasaran. Nah, kaitan video tersebut dengan materi kita yaitu sesuai dengan 5 poin tadi, yaitu dia dalam mereview gadget tersebut dia jujur, kemudian dia tahu pengetahuannya, dia tahu informasi yang dia sampaikan itu, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan informasi yang dia sampaikan kepada penonton-penonton di YouTube-nya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyak kekurangan, dan juga karena kita sedang berada di suasana bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga wabah yang sedang kita alami ini cepat berlalu. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.